25 Desember 2022 yang akan dipimpin oleh Romo Yohanes Suratman PM. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu 1. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, semua alat komunikasi agar dinonaktifkan. 2. Selama mengikuti perayaan Ekaristi, umat diharapkan tetap menjaga ketertiban dan kekhusyukan misa, serta selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan dari petugas tata laksana. 3. Pada saat salam damai, umat tetap di tempat dan memberikan salam kepada umat di dekatnya dengan cukup menundukkan kepala. 4. Yang diperkenankan menerima komuni hanya mereka yang telah dibaptis atau diterima dalam gereja Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan tidak terkena larangan hukum gereja. 5. Penerimaan komuni akan dilakukan di 5 titik. Di dalam gereja ada 2, sebelah barat ada 1, kemudian sebelah timur 1, dan di depan pintu utama gereja 1. Umat yang berada di luar 4 tempat tersebut saat penerimaan komuni harap mengikuti arahan dari tata laksana. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini suara merdu diperdengarkan, wajah ceria mewarnai perjumpaan. Hari ini hati kita terbuka menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang lahir di Bethlehem. Suatu peristiwa yang pantas untuk dikenang, yang layak dihidupkan terus-menerus. Suatu peristiwa yang sudah dan sedang serta masih akan terus menginspirasi kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, menyambut imam dan petugas liturgi memasuki gereja dengan menyanyikan lagu Selamat Datang Yesusku, Mada Bakti nomor 331.
persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat Natal. Selamat pagi, Berkah dalam. Kita pada pagi ini merayakan Hari Raya Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena cinta kasih-Nya yang begitu besar. Allah mengutus putranya untuk kita semua, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Hari ini kita merayakan Yesus Sang Juru Selamat kita, yang datang untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita juga berdoa supaya kehadiran Yesus itu berkenan tinggal di dalam hati kita, dan kita yang disertai oleh Tuhan dapat juga menjadi murid-murid-Nya yang setia, membawa kasih dan kebaikan Tuhan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita mengawali Pranikasi ini dengan mengakui segala kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. kasih
untuk mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan mohon berkat bagi keluarga Ibu Sukma, Ibu Akeh, dan Ibu Gunarti. Ketiganya ini berasal dari Tegal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disenari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati kami karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Dan mereka yang dihiburnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya. Berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita, lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Demikianlah sabda Tuhan. Brother, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Shalom. 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 Apa kabar saudara-saudari semua, baik? Sehat? Ada sukacita hari ini? Karena apa? Karena apa ada sukacita hari ini? Adik-adik, karena apa hari ini ada sukacita? Yesus lahir. Waduh, ini anak kecil ya. Nah, siapa namamu ya? AL. Betul sekali. Hari ini ada sukacita karena Kristus lahir. Ini kata-kata yang penting sekali. Seperti tadi juga dalam Mazmur tanggapan, hari ini cahaya Tuhan turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Ini yang jawab anak kecil. Karena Kristus Tuhan kita lahir bagi kita. Seperti apa tandanya orang yang mengalami kelahiran Tuhan? Itu bisa dilihat dari tadi bacaan Injil kisah para gembala. Begitu para gembala menerima berita tentang penyelamat yang lahir, apa yang dilakukan oleh para gembala, Bapak Ibu, saudara-saudari, teksnya dilihat. Apa yang dilakukan oleh para gembala setelah mendengar dari malaikat bahwa penyelamat itu lahir? Apa, Bapak Ibu? Yang dikatakan oleh para gembala apa? Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, apa? Dibaca bersama apa kata-katanya? Di Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Para gembala yang menerima berita tentang kelahiran penyelamat dunia ini langsung bergegas, cepat-cepat pergi. Semangatnya untuk bergegas pergi menjumpai bayi itu. Ini tanda bahwa para gembala ini mengalami kelahiran Yesus. Apakah hanya mereka cepat-cepat lari menuju ke Bethlehem menjumpai bayi itu, no? Selanjutnya apa yang dikatakan oleh mereka? Kalimat berikutnya, apa? Ketika melihat bayi itu, para gembala apa? Memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Para gembala ini selain pergi cepat-cepat menjumpai bayi itu, lalu memberitahukan. Artinya apa nih Bapak Ibu memberitahukan? Artinya apa? Mengabarkan, menceritakan apa yang diterima. Nah, ini dua hal yang penting sekali. Bahwa Kristus itu lahir, membuat orang itu bangkit semangat. Lalu dia juga turut mewartakan apa yang dialami tentang kelahiran Yesus ini kepada siapa? Kepada orang yang dijumpainya. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, juga adik-adik, apakah Kristus juga lahir dalam diri kita, dalam diri Anda? Coba yang merasa Kristus lahir ngacung. Siji loro, telu, papat, limo. Padahal gereja ini 500 ya.
Siapa yang merasa Kristus tidak lahir ngacung? Siapa yang tidak punya pendirian? Bodoh ya. Orang cedok. Ini Natal itu bukan hanya seremonial perayaan liturgi setiap tahun dirayakan dengan meriah. Nanti di gereja itu Suster Theo. Hari ini ya, kemarin saya nggak ngerti ya. Saya dia ya ada frater ya, frater dia kenal ya? Ya. Dari Kensungan, calon imam, juga miskinarnya banyak, gerejanya juga, umatnya yang hadir juga banyak. Apakah hanya sekedar ini? Kehadiran kita, hiasan-hiasan ini lalu kita maknai apa? Ya. Ini kurnya bagus ya, yang biasanya juga bagus ya. Ya, karena saya baru 2 kali bisa di sini setelah saya jadi romo paroki. Dulu pernah juga memisah-misah di sini. Ya. Yesus lahir di dalam hati kita, dalam hidup kita. Itu dimaknai dengan kesediaan kita untuk mau ikut terlibat, menyiapkan segala sesuatu untuk perayaan ini, termasuk menghias altar, dekor, terlibat dalam tugas-tugas sebagai lektor, pemazmur, mesdinar, prodiakon, tugas kur. Seperti ini juga umat, ya, seksi perlengkapan, juga umat yang mengumpulkan aksi sosial, donasi, ya, semua ini dimaknai karena hari ini Kristus lahir dalam hidup kita. Dan kelahirannya ini mesti memberi arti kepada kita semua. Ya. Lalu pertanyaannya, apakah Kristus lahir hanya hari Natal tanggal 25 Desember ini? Halo Bapak Ibu, Kristus lahir ini apakah hanya tanggal 25 Desember? Jam 8 pagi? Ya. Yang dari Loro itu datang tadi jam berapa, Pak Agus? Ya. Nah, pagi-pagi ya. Yang dari Bojong datang jam berapa? Yang dari Kajen, SLC, ya. Yang dari Karanggondang, mana Karanggondang? Benar ya, tanya betul-betulnya ini ya. Kalau ngawur-ngawur sedikit ya benar. Ya. Kita datang dari berbagai tempat bersatu di sini. Pagi-pagi sudah datang. Ya. Kita bergegas tadi seperti para gembala untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan nanti setelah pulang dari sini kita juga membawa kabar berita keselamatan bahwa saya ini orang Katolik, saya ini telah ditebus oleh Tuhan, saya ini bersuka cita menjadi orang Katolik, maka saya ingin berbakti, melayani sesama, berbuat baik pada orang lain, terutama yang membutuhkannya. Dan secara lebih khusus di stasi Karanganyar yang berlindung pada Yohanes Rasul yang tinggal umurnya berapa menjadi stasi? 2 hari. Nanti tanggal 27 Desember jam 5 ditetapkan menjadi paroki. Saya datang hari ini sudah mencium bau-bau paroki. Di Pasuruan itu kok bau parokinya kental sekali. Suasananya baru, tidak seperti sebulan yang lalu ketika saya datang. Apa Bapak Ibu yang kelihatan baru? Kursinya oke. Dari mana kursinya? Ternyata dari paroki sebelah kamar saya. Yang putih, ya. Yuk bagus, Romo Teguh ngomong dengan kami, dengan Dewan Pastoral Paroki, terutama seksi perlengkapan, lalu diperbaiki, lalu dibawa ke sini sebagai persiapan kita untuk menjadi paroki. Kita berbenah, mulai dari hal kecil, sarana prasarana dilengkapi. Ini bentuk tanggung jawab kita mempersiapkan mau menjadi paroki, menyediakan sarana prasarana yang
membuat pastoran paroki kita ini makin layak disebut paroki. Mosok paroki pastorannya randuwe kursi ya. Tapi puji Tuhan sudah bagus kursinya masih, tapi di grup itu Romo Teguh bilang apa? Nah, bilang apa? Ada yang baca? Ya, kurang meja katanya. Saya nggak tahu nanti tiba-tiba ada meja baru. Ya, kurang meja katanya, mejanya yang satu ya. Itu. Lalu apa lagi? Bapak Ibu mau menjadi paroki rasanya semakin mantap ya. Kok sing jawabin loro. Semakin mantap apa semakin orang mantap? Mumpung urung dadi ini orang mantap orang yo terus tak usulke Bosku ternyata orang do mantap ya. Mantap ya, saya sudah membuat surat ke Bosku bahwa paroki ini sudah mantap ya, untuk ditetapkan. Stasi ini sudah mantap untuk ditetapkan menjadi paroki ya. Umat sudah makin menghayati. Teman saya Romo Teguh itu setengah bulan ini hampir tidak pernah ketemu saya di pastoral. Rasa-rasanya sudah menjiwai hidup jadi Romo paroki baru di sini. Tapi Romo Teguh baik, selalu komunikasi, omong, walaupun tidak berjumpa secara langsung, tetapi ada HP lalu kontak saya. Tapi rasanya Romo Teguh sudah begitu intens mempersiapkan kita di tempat ini agar kita sungguh menjadi paroki bukan hanya sekedar ditetapkan, tetapi sungguh-sungguh kita semakin mandiri, kita semakin terlibat dan bertanggung jawab menghidupi paguyuban kita, melaksanakan perutusan yang dipercayakan kepada kita di tempat ini. Kalau sini ada Romo, ditetapkan menjadi paroki, Romonya setiap hari ada di sini, maka kita bisa merayakan Ekaristi setiap hari. Sudah mulai dibangun belum? Ya, nanti mulai tanggal 27 akan dimulai perayaan Ekaristi harian. Entah misa harian pagi atau misa harian sore, itu tergantung Romo dan umat yang ada di sini ya. Mengapa? Ini juga sebagai satu hal yang perlu kita bangun, karena Ekaristi dalam hidup kita itu menjadi sumber dan puncak. Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak kita sebagai orang Katolik mengikuti Yesus, orang beriman. Seperti halnya manusia biasa, Bapak Ibu sebagai manusia biasa, badan kita, tubuh kita butuh makanan atau tidak? Kita butuh makanan, butuh minuman. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya sehat, supaya kuat. Kalau kita bekerja, sebelum kita makan, kita lemes. Kita bahkan bisa pingsan. Tubuh kita yang jasmani ini butuh makanan yang bersifat jasmani. Nah, hidup kita secara kerohanian sebagai orang beriman butuh apa? Makanan apa? Rohani. Makanan rohani yang perlu kita dapatkan pertama-tama sumbernya dari siapa? Yesus. Yesus yang hadir dalam Ekaristi. Nah, Natal, hakikat Natal ini sebetulnya persis seperti Ekaristi. Natal katanya tadi Yesus lahir dalam hati kita. Ketika Bapak Ibu merayakan Ekaristi, Bapak Ibu menerima siapa? Menerima tubuh Kristus. Menerima sabdanya Kristus sendiri yang bersabda kepada kita. Tubuh Kristus itu kita terima, ada dalam hati kita, sehingga kita disatukan dengan Kristus. Maka tubuh kita yang jasmani, yang kerap kali dipenuhi dengan kedagingan, sekarang ini dengan Kristus lahir dalam hidup kita, dengan tinggal dalam diri kita, kita mencapai dalam kehidupan yang bersifat ilahi, kehidupan yang semakin baik, kehidupan yang semakin dikuasai. Bukan hanya kepentingan-kepentingan pribadi, tetapi kita bisa memikirkan hal-hal yang indah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama. Ini tidak otomatis bisa kita buat.
Bapak Ibu kalau bersinggungan dengan teman karena beda pendapat, secara spontan yang dirasakan oleh diri kita apa? Mangkel, sakit, marah, atau tidak? Marah. Itu sifat kemanusiaan kita. Bapak Ibu kalau dijiwet sakit atau tidak? Sakit. Bapak Ibu kalau dikampleng sakit nggak? Sakit banget. Tapi ketika kita sakit seperti ini, kita bisa menahan diri untuk balas ngampleng tidak? Tidak bisa. Walaupun kita sakit seperti ini, kita bisa menahan diri untuk tidak balas langsung ngampleng orang itu, bisa nggak? Bisa. Itulah artinya kita memiliki daya ilahi yang ada dalam diri kita, bisa menahan diri ketika kita emosi. Yesus dalam Injil mengatakan apa? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Artinya tidak boleh kekerasan dibalas dengan kekerasan. Kekerasan harus dibalas dengan kebaikan. Kebaikan itulah yang bisa memutus rantai kejahatan. Nah, Tuhan Yesus datang, Dia adalah kabar baik dari Allah untuk kita, supaya kebaikan Allah itu tinggal dalam hati kita. Sehingga ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak baik dalam hidup sehari-hari, mulai dari keluarga, mulai di tingkat gereja maupun di masyarakat, kita bisa menahan diri. Kita bisa sabar. Kita bisa lemah lembut. Angel atau gampang ya? Angel. Tapi bisa atau tidak dilakukan? Bisa. Nah itulah, kalau itu bisa, kita lahir. Kristus lahir dalam hidup kita. Ini bukan karena jasa-jasa kita, bahwa kita bisa hebat, bisa menahan diri, bisa berkorban, bisa berbuat baik, bisa mengampuni. Itu karena kasih Allah sudah lebih dulu turun dalam hati kita, dan kita mau membuka diri atas kasih dan kebaikannya. Nah, untuk itulah Natal dirayakan. Amin. Kita hening sejenak, merasakan bahwa hari ini Tuhan lahir bagi kita. Lalu apa tandanya bahwa Tuhan itu lahir dalam hidupku, dan apa yang aku lakukan untuk berterima kasih, untuk bersyukur atas kelahirannya dalam hidup kita ini? Kita hening sejenak. Kita bangkit berdiri, kita mendoakan sahadat yang panjang dari teks sahadat dari Nikea Konstantinopel. Nanti bagian yang dicetak miring, ia dikandung oleh Roh Kudus dan oleh peran Maria dan menjadi manusia. Kita semua berlutut di hari Natal ini. Mari kita berdoa. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dengan mengatur Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan bukan dijadikan, sama dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia,
disembah dan dimuliakan. Ia sesadar dengan perkataan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Dalam diri Yesus, kebaikan dan cinta kasih Allah tampak bagi kita. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa. Bagi gereja Allah, semoga Allah memperkenankan gereja semakin menghayati tugas panggilannya, melahirkan Kristus kembali dalam hati rakyat jelata dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu muda, semoga Allah Bapa membimbing para ibu agar merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru dan jangan menganggapnya sebagai beban hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal, dan pekerjaan, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih membimbing para pengungsi agar dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa menerangi kita agar kita jangan kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami umat-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, kasih-Mu sungguh tak terbatas kepada kami, sehingga Engkau rela turun ke dunia untuk menjadi sama seperti kami manusia yang lemah dalam diri Yesus Kristus. Ajarilah kami untuk ikut serta dalam kemuliaan-Mu, penuh rasa persaudaraan di tengah-tengah kami. Kami mohon agar melalui sikap persaudaraan tersebut, kami mampu mengatasi pandemi dan dampaknya, sehingga kehadiran Yesus Kristus yang dirayakan pada hari Natal kali ini bukan sekedar rutinitas tahunan saja, akan tetapi kasih-Mu dapat dirasakan oleh setiap orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah ungkapan syukur dari salah satu keluarga atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau setia mendampingi saudara kami ini dalam perjalanan hidupnya. Semoga pengalaman kasih akan kasih setia-Mu ini semakin meneguhkan dalam perjuangan hidupnya, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu ingin lahir dalam hidupnya. Dan semoga juga Engkau memberikan berkat untuk perjalanan selanjutnya, dan berkat juga bagi keluarga-keluarga Ibu Sukma, Ibu Ake, dan Ibu Gunarti. Semoga keluarga-keluarga kami ini juga menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarganya sendiri, tapi juga bagi keluarga-keluarga yang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.
tanda roti dan syukur atas segala berkat yang telah melimpahkan dari hidup kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini pantas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan hari ini. Semoga hasil bumi yang fana ini menjadi anugerah ilahi, sebagaimana Dia menjadi manusia, hadir juga sebagai Allah, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bapa kami selalu dan dimanapun, bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri Santa menjadi dahatin, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan marah kemuliaan bagi-Mu
dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengadaan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Santa Maria, perawan tanpa noda, melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysophorus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengadaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
perjamuan dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah melambangkan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami memberi piala ini. Walaupun Tuhan kami maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus putra Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Dia Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang masuk ke dunia bersama kami. Anak domba Allah yang masuk ke dunia bersama kami. Anak domba Allah yang masuk ke dunia bersama kami. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak atas doa pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy God was there is born a child, Jesus Christ was born on Christmas
kelahiran putramu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar, hingga kami mengalaminya secara penuh di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan pengumuman-pengumuman. Mohon perhatian atas adanya beberapa pengumuman gereja. Minggu 25 Desember 2022. Pertama, Selasa 27 Desember 2022. Misa penetapan dan peresmian Gereja Yohanes Rasul sebagai gereja paroki bersama Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono pada pukul 17 atau 5 sore. Umat diundang tanpa terkecuali untuk hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Para petugas adalah gabungan dari semua stasi. Kedua, Kamis 29 Desember 2022, devosi Maria Malam Jumat Kliwon dan Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yosef, perayaan Ekaristi di gereja pada pukul 19 atau 7 malam. Para petugas, pemandu lagu, lingkungan Santo Yakobus Karangundang, organis Ibu Lucia Prabawati, lektor Ibu Farida, Masmur Bapak Patrisius Martin Hadibroto, Mistina Saudara Yanu, Ivena, Advent, Niko, Rosa, dan Dindi. Prodiakon Ibu F.R. Putila dan Bapak F.E. Martono. Hias altar penataan tepat dan tata laksana Panitia Natal Santo Matius Karangsari dan Santo Alexander Doro. Ketiga, Minggu 1 Januari 2023, Hari Raya Santa Maria Tunggal, perayaan Ekaristi di gereja pada pukul 8. Petugas, pemandu lagu lingkungan Santa Angela Kacil dan Santo Paulus, organis Ibu Lucia Prabawati, lektor Saudari Ivena, Masmur Saudari Ferdi, Mistina, Saudara Advent, Ian, Rena, Gita, Lia, dan Marta. Prodiakon, Bapak Agustinus Sugeng dan Ibu Evni Prastini. Hias altar penataan tempat dan tata laksana Panitia Natal dan Santo Yakobus Karangundang. Pengumuman tambahan untuk kegiatan pada hari Selasa 27 Desember 2022. Mohon kepada seluruh umat yang hadir untuk parkir sepeda motor di halaman Bapak Bihar Serang, yaitu di sebelah timur Pasuruan, dan untuk mobil di halaman rumah Pak Parjio atau sebelah timur gereja. Untuk itu mohon seluruh umat dapat memperhatikan arahan dari para petugas parkir yang telah menyiapkan diri di depan gereja dan depan Pasuruan. Selanjutnya, Romo, Suster, Bapak Ibu Saudari sekalian kasih, mohon waktu sebentar karena adanya suatu hal yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Natal kepada Bapak Ignatius Trihartangjo. Waktu dipersilakan. Romo, Brother, Suster, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Syukur kepada Allah pada pagi hari ini kita semua dapat merayakan perayaan Natal. Kita semua dapat menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Rahman yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi, perayaan Hari Raya Natal pada pagi hari ini, sehingga perayaan Ekaristi Natal dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan hikmat,
semua umat juga mengikuti dengan baik. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mewakili Panitia Natal tahun 2022 mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah terlibat dalam serangkaian kegiatan Natal, mulai dari persiapan sampai dengan hari ini, sehingga kita semua bisa merayakan Natal dengan sebaik-baiknya. Tak lupa juga kepada seluruh petugas keamanan dari TNI, Polri, Linmas, dan juga tadi saya melihat ada beberapa rekan-rekan muda pramuka dari Warteg Cabang Karanganyar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk merayakan Natal dengan sebaik-baiknya, sudah membantu keamanan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tak lupa juga kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras, yang sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kepada tim hias altar, luar biasa sekali untuk tahun ini. Saya juga merasa bangga karena ada sesuatu yang beda di gereja kita. Hias altar dengan sangat baik kemarin dari pagi sampai siang. Kemudian juga tim yang membuat buah Natal, walaupun satu orang yang memandegani, saya hanya menemani, tapi ya sudah bisa terwujud menjadi sebuah buah yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka semua. Dalam perayaan Ekaristi Natal ini, kami selaku panitia meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam kami memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu semuanya, kepada Romo dalam persiapan-persiapan kami, karena keterbatasan waktu dan tenaga kami dalam melayani Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Sekali lagi atas segala dukungan dan kesediaan umat dalam persiapan-persiapan atau membantu untuk kelancaran perayaan Ekaristi, perayaan dari malam Natal hingga Natal pagi hari ini, kami panitia Natal mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya jalan-jalan ke Gianyar, naik kapal membawa helm. Romo Ratman dan seluruh umat stasi Karanganyar, selamat Natal, berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tio. Selanjutnya mohon bersabar sebentar karena ada pembagian hadiah sebagai ungkapan kasih dari para orang tua yang akan dibagikan oleh panitia. Monggo. Halo adik-adik, tahu nggak ini namanya siapa? Mas Markus. Mau dapat apa nih dari Santa Claus? Dapat kado ya? Mau dapat kado? Jadi dipanggil satu-satu ya. Nanti kalau dipanggil maju ya. Mikael. Alexa. Adriel. Olivia. Ellen. Fidelis. Rena.
Sabar ya, adik-adik ya, sabar ya. Why? Joyce. Darwin. David. Dio. David, ada David? Oh, Dio. Ellen. Rafael. Ini punya siapa yang nggak ada namanya? Celine. Delin. Adik-adik, ada yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Maju ya. Maju dulu. Baris. Ayo, baris yuk. Ini belakangnya. Siapa lagi yang belum dapat? Aduh, kok banyak sekali.
Sudah dapat semua ya. Nanti kalau misalnya ada kado yang belum dibagikan, bisa menghubungi panitia. Terima kasih. Beli sandal di pinggir kali Lotsi. Naik sepeda memakai topi. Selamat Natal umatku yang terkasih. Tetap bergembira dan damai di hati. Para suster, Bapak Ibu semua, adik-adik yang terkasih, selamat Natal ya. Saya Romo Rasman, mewakili umat di Kota Pekalongan dengan Frater Olaf yang pastoral, juga ada Frater Brian dan Romo Teguh semalam sudah di sini, mengucapkan selamat Natal. Provisial untuk panitia yang dikoordinasi oleh Mas Tio dengan sangat bagus telah menyelenggarakan Natal ini dengan baik. Dan secara istimewa lagi tadi perhatian terhadap anak-anak dengan memberi kado sampai double 2 ya, yang juga tadi berasal dari orang tua untuk anak-anak. Ini luar biasa. Di hari Natal yang istimewa ini, orang tua memberikan hal yang istimewa untuk putra-putri. Semoga anak-anak mendapatkan perhatian ini, sungguh merasakan kasih dari orang tua karena itu berasal dari Tuhan sendiri. Maka mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri kaji ini dengan mohon berkat Tuhan. Nanti umat menjawab amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ahli bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi Natal sudah selesai.